Baik, di video bagian kedua dari bisnis model Canvas ini, ya, kita langsung, ya, berdasarkan studi kasus, kita ambil studi kasusnya bisnis model Canvas dari nasi goreng mafia, ya. Ini sebagian berdasarkan asumsi, sebagian juga berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah seorang foundernya, ya. Lalu juga berdasarkan pengamatan di lapangan langsung, ya, karena saya juga menjadi salah satu customer mereka, ya, terutama Carmila, ya. Saya seneng apa namanya masakannya di Carmila, ya, sambal Carmila. Baik, yang pertama, bagaimana kita menentukan customer segment. Nah, di bagian ini, di blok ini kita harus tahu, ini menggali siapa target market, ya, siapa target market Anda, seberapa besar mereka, apa kebutuhan, keinginan, kesukaan, dan problem mereka, pilih secara spesifik. Nah, disarankan di sini atau diharuskan, ya, bahkan untuk pemula, untuk pemula, ya, pilih secara spesifik. Kenapa? Ini yang akan bisa mempercepat dan mempermudah. Jadi ambil niche market, ya, ambil niche market untuk pemula, ya, untuk pemula. Untuk pemula dan yang sumber dayanya atau modalnya terbatas. Kalau yang nggak terbatas sih silahkan, ya, mau mass market, mau nyasar semua orang ya silahkan, ya. Tapi kalau untuk pemula disarankan pilih target market yang spesifik atau customer segment yang niche, ya, niche market. Dan identifikasi dengan jelas atau buat buyer personanya. Buyer persona itu apa ya? Buyer persona itu avatar lah kalau di web, ya. Jadi personifikasi gitu, ya. Pemodelan gitu. Jadi kalau saya sebut nama misalnya Ria Ricis. Nah, orang kan tahu, ya, gambarannya tentang karakteristik dari Ria Ricis dan teman-temannya gitu, ya. Oke, itu buyer persona. Nah, dalam menentukan customer segment, biasanya memperhatikan 4 kategori ini, ya. Tapi intinya dari 4 ini kita ramu gitu, kita ambil. Ya, ambil irisannya, ya. Misal dari sisi geografis, geografis kan wilayah, ya. Kita mau nyasar wilayah mana nih? Apa kita dari satu kota dulu, atau kalau udah eh, apa mencukupi kemampuannya untuk satu negara, ya silakan gitu, ya. Kalau untuk fokus ke kota dulu, misalnya dalam kerangka strategis, silakan. Dari sisi demografis, ya, kependudukan, jenis kelaminnya, usianya, ya, jumlah kerja, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu psikografisnya, ini perilaku ini sebenarnya bagian dari psikografis kalau menurut saya, ya. Jadi 3 besarnya sebenarnya geografis, demografis, psikografis. Cuma karena sekarang era sosial media, nah, dan kelebihan sosial media itu bisa mengetrack, ya, bisa ngetrack perilaku, maka perilaku dipisah secara tersendiri, ya. Terutama untuk efektivitas nanti menentukan target di platform secara online, ya. Nah, ini bisa jadi catatan, oke. Dan karena kenapa? Karena ini, ya, di era digital saat ini semakin berkembang teknologi artificial intelligence, machine learning gitu, ya, yang bisa mengcapture. Jadi platform-platform ini tahu data-data kita, ya. Kita ngapain aja, kita sukanya apa, senangnya apa, data-data kita terekam mereka, ya. Dan itu bisa digunakan untuk ads, ya, untuk periklanan. Oke, nah, contoh, ya. Misal ditentukan segmen pelanggannya ini kalau untuk nasi goreng mafia mahasiswa, ya. Kelihatannya begitu. Usia, ya, kalau mahasiswa antara 19-22 lah, ya. Terus secara level ekonomi, ya, menengah bawah kayak gitu, gaul dan instan, yang senang instan gitu, ya. Nah, ini segmen pelanggannya.
Bayar personanya apa? Mahasiswa, gitu ya. Oke. Lalu value. Nah, setelah ditentukan customer segment, kita tentukan value-nya nih, apa yang cocok, yang pas untuk mahasiswa. Kan begitu. Jadi apa yang menjadi pembeda gitu, yang menarik untuk mahasiswa, ya kembali ke situ. Nilai apa yang akan diberikan ke mahasiswa itu gitu ya. Lalu solusi dan inovasi apa yang bisa diberikan ya. Apa yang tidak diberikan oleh pesaing yang ada di kita, yang ini menjadi pembeda. Oke? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Jadi tinggal jawab aja pertanyaan ini ya, cantumkan di blog customer segment. Oke? Nah, sebelum lanjut, ini satu hal penting, sangat penting ya bagi para pengusaha, bagi para pebisnis. Bagaimana meng-create value. Ya. Penjelasan tentang ini silahkan dibuka kembali atau diingat-ingat kembali di video sebelumnya ya. Oke, masih ingat di video sebelumnya? Maka jangan dilewatkan video-video sebelumnya ya. Ikuti dari awal sampai akhir. Oke. Benefit per cost. Jadi gimana cara meningkatkan value? Caranya tingkatkan benefitnya, ya tambah benefitnya, dan sebisa mungkin tekan cost-nya ya. Nah ini cost ini juga tapi hati-hati ya, karena ini nggak akan berlaku kalau untuk, jadi menekan cost itu nggak bisa semuanya misalnya seperti ini ya, turun drastis gitu, nggak bisa ya. Jadi untuk yang target marketnya menengah atas, itu cost itu nggak bisa ditekan habis ya. Pasti ini naik juga ya, naik juga, tapi naiknya bisa ditekan, nggak terlalu naik jauh. Kenapa? Karena gini gambarannya, kalau orang-orang yang menengah atas itu tahu dan sangat concern dengan kualitas, betul? Ya, yang menengah atas itu concern dengan kualitas, mereka tahu. Jadi mereka nggak sensitif dengan harga kan gitu, kalau menengah atas. Kalau atas ya, kalangan atas. Harga berapapun, nah, tapi ya, yang penting kualitasnya oke kan gitu. Nah dengan begitu, kalau kita bikin produk untuk kalangan atas, lalu kita beli bahan bakunya yang KW-KW-an, kenapa? Karena untuk menekan cost ceritanya kan begitu. Nah ini nggak akan efektif. Kenapa? Karena orang kalangan atas pasti tahu, wah lah ini harganya mahal tapi kenapa kayak gini gitu ya? Bahannya nggak benar, gitu ya, bahannya nggak bagus. Oke, nah ini untuk meng-create value ya, value proposition. Kalau di Nasgor Mafia kita bisa lihat bumbu rempah gitu ya, pembedanya ya. Oke, ada level pedas, ada, kalau tempatnya nggak cozy-cozy amat sebenarnya, enggak ya. Nama menu mafia, menunya ya berbau-bau mafia gitu istilah namanya ya. Terus ada sapaan bos. Nah, yang fenomenal menurut saya yang ini ya. Value-nya itu di grand opening-nya yang sempat buka program, bikin program 1000 piring gratis. Lalu diundang juga beberapa anak yatim, ya diminta mendoakan. Ya berkah lah ya, insya Allah ya. Oke, value proposition. Nah, berikutnya channel ya. Channel ini channel distribution maksudnya ya, bagaimana mendistribusikan produk tadi yang sudah di-create value-nya. Oke. Nah, ini faktor menentukan juga di sini. Ya. Kalau kita udah menentukan customer segment udah, value produk udah. Nah, tapi kalau kita nggak bisa menjual, di sini kan menjual nih, aktivitas menjual, marketing dan selling ya. Oke, di sini marketing dan selling. Maka ya nggak akan terjual gitu, nggak akan bisa berhasil ya. Jadi kita harus bisa benar-benar nih menentukan channel di sini ya. Jadi apa saluran komunikasi kepada pelanggan, offline atau offline atau online ya, atau kedua-duanya. Terus di mana lokasi media kita agar bisa dijangkau dengan cepat dan mudah oleh pelanggan. Jadi kita ngikutin biasanya. Jadi target kita mahasiswa nih. Berarti kalau kita buka toko ya di lingkungan kampus dong. Begitu ya. Masa targetnya mahasiswa ya kita buka toko di mana? Di gunung gitu ya. Nggak akan nyampe ya, nggak ada kampus di gunung gitu misalnya ya. Kecuali kalau ada kampus di gunungnya. Oke. Bagaimana saluran distribusinya? Nah, ini sistem distribusi apakah langsung gitu ya, direct
nggak ada sistem keagenan atau ada sistem keagenan gitu ya, sistem reseller, affiliate dan sebagainya. Ini ditentukan ya untuk memperluas jangkauan dan memperbanyak volume penjualan. Oke, jadi yang dimaksud channel di sini termasuk channel untuk informasi ya, misalnya untuk online di sosial media, website gitu ya. Untuk offline-nya toko. Nah, toko ini di mana? Dalam bentuk apa? Ya, apakah toko dengan ruko bangunannya atau gerobak gitu ya. Nah, itu kan macam-macam, atau di garasi gitu ya untuk awalan atau gimana? Lalu channel untuk pembelian termasuk ya ditentukan, dipermudah. Lalu channel untuk pengantaran, purna jualnya gitu ya. Ini berhubungan dengan strategi marketing AIDA ya, AIDAS. Awareness, interest, desire, action, dan satisfaction. Nah, ini contoh ya yang Naskah Mafia saluran pelanggannya atau channelnya itu pertama berupa kedai di kampus gitu ya. Di online-nya IG, website, tapi mereka nggak optimasi online saya lihat ya. Oke, lanjut customer relationship. Nah, setelah pertama beli, ya kita upayakan untuk apa? Untuk beli lagi, ya repeat order, lalu untuk beli lebih banyak, beli lebih sering, ngajak yang lain, dan paling tinggi kita upayakan kalau bisa, ini luar biasa kalau bisa, jadikan sampai mereka menolak kompetitor. Ya, kalau ditawarin ada pesaing yang baru nih, oh maaf, saya sudah punya pelanggan gitu ya. Nah, itu udah luar biasa kalau seperti itu. Jadi sudah loyal ya customernya. Dan itu sulit sekarang ya untuk menjadikan para customer ini menjadi customer yang loyal. Butuh effort yang luar biasa. Dan value dari produk yang luar biasa tentunya. Jadi hubungan apa nih? Hubungan seperti apa yang ingin diinginkan pelanggan saat transaksi? Oh, ini kalau untuk saat transaksi ya. Misalnya termasuk kemudahan di minimarket misalnya, supermarket, itu juga merupakan hubungan pelanggan secara tidak langsung ya. Mereka bisa ngambil sendiri, swalayan gitu. Itu merupakan kepuasan untuk customer. Ya, kita bisa memahami mereka, kita berikan gitu dalam bentuk sebenarnya itu tidak ada interaksi langsung kan dengan tim kita. Tapi itu merupakan jembatan ya untuk customer relationship. Atau di customer relationship ini biasanya bikin membership gitu ya, memberan, keanggotaan untuk mengikat. Jadi gimana caranya ya? Berikan diskon untuk menarik. Ya, berikan undian hadiah misalnya. Bagaimana membangun dan menjaga hubungan pelanggan ya untuk jangka panjang? Dibuat komunitas gitu ya. Ini untuk customer relationship. Dibuat komunitasnya, dibuat grup WA-nya, dibuat grup Telegram-nya gitu ya. Grup di Facebook dan lain sebagainya. Bagaimana menjadikan pelanggan puas, beli lagi tadi ya, beli lebih banyak, beli lebih sering, referensi online dan menolak pesaing. Contohnya seperti ini ya untuk hubungan pelanggan atau customer relationship misalnya dengan pelayanan yang lebih ramah, lebih gaul, lebih cepat gitu ya. Lalu tadi grup-grup ya. Nah, rilis menu baru kalau untuk kuliner ya. Jadi kenapa rilis menu baru? Karena kalau karakteristik orang itu pelanggan itu kan bosen ya, lama-lama bosen. Tapi kalau kita rilis menu baru, nah yang udah bosen itu lihat promosi, wah ini ada promosi nih, ada menu baru nih, oh kayaknya enak nih. Nah, penasaran ya, akhirnya akhirnya mampir deh ya gitu, beli, nyoba-nyoba, icip-icip. Oke, nah kalau dibikin rutin kan lumayan gitu ya menu barunya. Nah, dari aktivitas itu tentu menghasilkan pendapatan, revenue stream. Jadi apa saja, cuma kita jangan cukup dengan satu bentuk revenue kalau bisa ya. Jadi bisa dari mana lagi sumber pendapatan yang bisa kita create. Apa bentuk sumber pendapatannya, apakah pembayaran sekali putus atau berlangganan. Nah, ini model-modelnya juga kita kreasi ya, kita kreasikan. Untuk nilai apa pelanggan mau bayar. Contoh, ini revenue stream dari yang unik dari Naskah Mafia ini selain penjualan makanan minumannya ya, Mamin, dan lisensi franchise misalnya ya, kalau ada itu juga ini penjualan limbah. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, penjualan limbah ya.
Jadi kalau di kuliner itu kan banyak sisa-sisa makanan ya yang nggak habis dari pembeli, dari pelanggan. Nah, itu ada juga yang membutuhkan ternyata gitu ya untuk pakan ternak atau apa gitu ya, diolah lagi. Nah, itu bisa dijual ya, dijual. Nah, ini kan bisa menjadi revenue stream dan ya minimal untuk memenuhi biaya harian ya atau fixed cost ya. Oke, selanjutnya, nah kita udah sampai di satu setengah ya, setengah kanvas atau kanvas kanan, ada kanvas kiri, kanvas bawah gitu ya. Di kanvas kanan tadi marketing ya ada kanan atas ya, di atas marketing, di kiri itu ada operation dan human ya, di bawah itu keuangan ya. Nah, kita lanjut ke blok berikutnya, key resources. Ya, sumber daya apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi sumber daya kunci. Nah, sumber daya kunci. Jadi, sumber daya kunci ini artinya apa? Jika sumber daya kunci ini tidak ada, ya tidak kita miliki, maka usaha Anda nggak bisa jalan, nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil. Oke? Jadi ini benar-benar kunci yang menentukan gitu dari sumber daya ini. Dan sebaliknya, jika sumber daya kunci ini kita miliki, ada, ya berarti ideal nih, terpenuhi nih, maka usaha Anda akan berhasil gitu ya. Dari sisi sumber dayanya. Oke, contoh misalnya kalau di kuliner, apa nih sumber daya kuncinya? Chef biasanya gitu ya. Kalau di fashion, apa nih atau siapa nih sumber daya kuncinya? Desainer, gitu ya. Nah, selain itu ada ahli strategi. Nah, terus dari resources lain selain main-nya ada kedai, alat masak ya yang menentukan eh, apa namanya resep ya itu termasuk sumber daya kunci. Bahan rempahnya ya resep termasuk itu sumber daya kunci. Resep yang oke, yang enak kan gitu itu menentukan. Oke, nah key activities berikutnya. Blok berikutnya, apa aktivitas paling utama agar bisnis berhasil? Sama, ini lanjutan dari resources tadi ya. Ini kegiatannya, aktivitasnya, atau aktivitas kunci untuk mengantarkan kita kepada pelanggan. Ya, kalau bicara aktivitas, nggak jauh dari 4 rumpun aktivitas manajemen ini. Ya, finance, marketing, operation, human, keuangan, ya, pemasaran, operation atau produksi, dan SDM. Oke, jadi biar nggak bingung, saya kasih acuan FMOH ya. Kasih acuan FMOH. Jadi aktivitas apa ya? Aktivitas keuangan? Ya mengelola keuangan kan, menjurnal gitu ya, membuat RAB ya, perencanaan, terus membuat laporan keuangan dan lain-lain ya. Lalu permodalan misalnya kan gitu ya, funding. Lalu marketing apa nih? Aktivitas marketing. Ya, aktivitas produksi gimana nih? SDM, pengaturan pengelolaan SDM gimana? Oke. Nah, tes kunci misal kalau di kuliner, tadi merancang strategi, ya mendesain ruang, sajian menu, ya itu yang menjadi kunci. Nah, key partner. Nah, ini strategi powerful juga nih, jadi jangan lupakan ya, apalagi pemula sebenarnya. Karena masih terbatas sumber dayanya, maka kita bisa optimalkan dengan menggandeng partner-partner yang strategis ya. Jadi siapa mitra utama strategis yang membantu keberhasilan bisnis? Eh, Partner apa aja yang kita butuhkan? Nah, kembali kalau saya acuannya ke sini ya PMOH ya. Cari partner keuangan. Siapa partner keuangan ya yang punya uang ya. Misalnya siapa? Investor ya. Kalau mau perbankan ya perbankan gitu ke pihak lain ya yang menjadi partner keuangan. Lalu marketing, partner marketing siapa? Partner marketing media biasanya ya, gitu ya. Sosial media itu gratis. Nah, media kan yang perlu perlu bayar kalau kita udah kerjasama sama OYO ya bisa dapat diskon lah gitu ya, bisa dapat pengunduran pembayaran dan lain-lain. Mitra operation ya dari hulu ke hilir, dari hulu ya, ya dari hulu ke hilir. Hulunya vendor gitu ya atau supplier, terus hilirnya distributor gitu ya partner operation. Pak, human apa partner human siapa? Partner human itu mitra kita yang kita butuhkan untuk memasok
tim atau karyawan, ya. Misalnya lembaga pendidikan, ya, kampus, kita bisa kerjasama membuat MOU kerjasama untuk penyediaan karyawan. Kan itu win-win ya. Kampus juga membutuhkan dunia usaha untuk menyerap hasil lulusannya, sementara kita butuh lulusan-lulusan mereka untuk bekerja menjadi tim kita. Nah, itu bisa 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 dibangun ya partnership. Contoh untuk di kuliner misalnya, ini ikut aktif di Backcraft Endeavor ini sebagai mitra untuk SDM ya, peningkatan knowledge dan jaringan biasanya ya. Lalu investor atau mitra usaha ya, ini bisa jadikan partner. Lalu vendor properti ya, vendor gitu ya. Lalu supplier, yang setahu saya teman-teman di Abnormal ini kerjasama dengan Indofood ya untuk mie-nya ya, mie-nya. Lalu Le Minerale ya ada teh pucuk harum gitu ya. Nah, keuntungannya selain misalnya dapat harga lebih murah, nah mereka bisa dikirim gitu ya. Jadi kita nggak usah belanja ngambil atau keluar, tapi dikirim ya oleh supplier secara rutin. Oke, itu kelebihan atau keuntungan ya bagi kita kalau kita berpartner. Terakhir, cost structure. Ya, apa saja biaya yang dikeluarkan? Nah, kalau biaya lagi-lagi ya acuannya ke sini ke FMH aja ya biar lebih mudah. Jadi biaya finance, biaya keuangan sih nggak terlalu signifikan ya. Biaya keuangan ini kalau ada simpanan di bank biasanya biaya administrasi bank gitu ya, nggak signifikan. Yang signifikan tiga ini ya, dan paling besar biasanya human nih, biaya tim kalau udah punya tim ya, karena dia fixed cost. Jadi hati-hati ya, bisa mungkin kita bisa menekan fixed cost, oke? Kalau variabel gitu bisa fleksibel ya. Kalau kita ngejar omset tinggi ya kita harus berani juga invest untuk biayanya ya. Jadi untuk mancing ikan besar kan kita harus kasih umpan yang besar juga. Oke, kalau untuk marketing ya, kalau untuk variabel, biaya variabel. Nah, jadi biaya produksi ini atau biaya operation ya, berapa nih? Kita bisa hitung HPP-nya, harga pokok produksinya. Untuk biaya pegawai ini berapa? Gitu ya. Untuk biaya pemasaran berapa? Oke. Contoh terakhir, struktur biaya atau cost structure. Ada biaya produksi berapa, gitu ya, biaya operasional berapa, biaya pegawai, biaya pemasaran. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan ya bagi Anda untuk merancang sebuah model bisnis. Silahkan dikreasikan lagi ya. Dibuat setepat mungkin ya dan jangan lupa praktekkan, jalankan ya bisnisnya, jalankan bisnisnya dan pasti ini saya bisa pastikan sebenarnya sebagian besar pasti mengalami perubahan-perubahan, pivot ya. Lakukan beberapa pivot untuk sampai kepada tahap product market fit ya. Pas antara produk kita tadi yang kita create dengan target market kita atau konsumen atau customer kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.